στον αιώνα το έλεος αυτού. Alleluia. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan yang saudara sudah kirim. Tetapi sebelumnya, bagi saudara yang belum melakukan atau saudara yang baru saja kali ini berkunjung ke YouTube saya mohon jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk klik like-nya itu serta untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara merasa tergerak ingin membantu pelayanan ini supaya ini makin maju, jangan lupa saudara untuk juga mengirimkan persembahannya melalui akun bank saya, Bank Mandiri yang ada di bawah ini. Nah, kali ini pertanyaan berasal. Kali ini kita akan melanjutkan jawaban kita kepada pertanyaan Bapak John Dross. Beliau punya 4 pertanyaan, yang 2 sudah kita jawab, yaitu mengenai penyaliban Yesus. Apakah tanpa penyaliban Yesus bisa mengampuni? Dan bagaimana dengan ayat-ayat dalam Injil, bagaimana Yesus mengampuni sebelum dia disalibkan, ya. Jadi itu sudah saya jawab. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, apakah konsep Tritunggal hanyalah sebagian kecil saja yang diberikan kepada manusia dari Allah tentang dirinya? Pendapat saya mungkin saja ada banyak hipostasis Allah yang tidak dinyatakan kepada kita, karena tidak memegang peranan penting dalam karya keselamatan manusia. Ataukah Allah itu hanya Tritunggal saja, bukan banyak tunggal? Pak John Dross, sejauh yang dinyatakan Allah di dalam kitab suci, Allah itu hanya bekerja untuk menciptakan dunia dengan menggunakan firman-Nya saja. Dan memberikan kehidupan dari yang diciptakan itu melalui rohnya. Coba kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi. Terus? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah. Nah, di situ ada roh Allah. Pada waktu Allah menciptakan ada roh Allah hadir. Terus? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Lalu ada firman. Jadi Allah ada rohnya, ada firman-Nya. Nah, kalau ada sifat-sifat Allah yang lain, ya tentu banyak. Hikmatnya, belas kasihannya, atau kemahatauannya. Tapi semua sifat-sifat itu dilaksanakan Allah di dalam karyanya melalui firman dan rohnya saja. Kita baca juga di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya,
segala tentaranya. Nah, tentara langit itu adalah bintang-bintang, planet-planet, dan segala benda-benda antariksa yang lain. Jadi Allah menciptakan semesta ini oleh firman-Nya dan roh-Nya, yang melalui roh-Nya ini dia memberikan kehidupan itu. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah Nah, jadi. ini berbicara tentang firman yang ada di ayat 1. Coba kita baca lagi. Pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Lalu ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Allah Bapa itu melalui firman ini. Tapi juga kita baca dalam Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, jadi roh Allah itu dinyatakan sebagai nafas yang maha kuasa. Jadi Allah selalu bekerja melalui firman-Nya dan nafasnya atau rohnya itu, sebagaimana yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-6 tadi. Jadi kalau begitu, seandainya ada sifat-sifat yang lain dari Allah, sifat-sifatnya itu akan dijalankan oleh Allah, dilakukan oleh Allah melalui firman-Nya dan melalui roh-Nya. Dan mereka tidak mempunyai hipostasis tersendiri. Karena ini juga terkait dari sifat kasih. Sifat kasih Allah itu membutuhkan 3 ini saja. Sifat utama Allah adalah kasih. Kenapa? Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi di sini Sang Kristus setelah jadi manusia mengatakan, Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sejak kekal. Sebelum dia datang ke dunia, mengambil rupa manusia di dalam karya inkarnasinya. Bapa telah mengasihi Kristus. Lalu kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Nah, di sini Kristus mengatakan aku mengasihi Bapa. Kalau Bapa telah mengasihi firman sejak sebelum dunia dijadikan, dan firman itu mengasihi Bapa, tentunya lah kasihnya itu kasih yang kekal tadi juga. Terjadi kasih timbal balik antara Bapa dan firman-Nya. Dan hipostasis dari firman itulah yang disebut anak tadi. Nah, sedangkan kasih timbal balik ini dari Allah kepada firman-Nya, dari Bapa kepada Putra, dari Putra kepada Bapa, itu dilakukannya melalui rohnya Allah. Kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita setelah ada ciptaan ya. Setelah kita ada, manusia ada. Terus kan? Oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang fungsinya mencurahkan kasih Allah. Setelah ada manusia, dicurahkannya kepada manusia. Namun sebelum ada manusia, Allah telah mengasihi. Siapa yang dikasihi? Ya firman-Nya, ya anaknya tadi. Berarti kalau gitu, karena Roh Kudus ini bersifat kekal, maka fungsinya untuk mencurahkan kasih Allah juga kekal.
Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Yang oleh roh yang kekal. Berarti rohnya Allah itu karena satu dalam Allah bersifat Allah. Maka dia juga kekal. Oleh karena itu karyanya untuk mencurahkan kasih Bapa itu kekal. Sebagaimana kekalnya kasih Bapa kepada firman-Nya yang dikatakan Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Berarti kalau begitu, tidak ada sifat-sifat Allah yang lain yang memiliki hipostasis yang berbeda-beda di dalam Allah melaksanakan karyanya di dalam lingkup kehidupan Allah itu sendiri. Hanya Allah, firman-Nya, dan rohnya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus inilah segala sifat-sifat Allah itu berdiam. Sifat kuasa berasal dari Bapa, dijalankan oleh Putra, lalu dinyatakan oleh Roh Kudus. Jadi sifat-sifat yang lain itu dilakukan di dalam diri Allah yang satu itu melalui firman-Nya dan di dalam rohnya. Oleh karena itu tidak ada hipostasis yang lebih dari 3 dan tidak ada banyak tunggal, itu tidak ada. Hanya satu. Satu tunggal yang di dalam yang tunggal itu ada firman Allah, ada roh Allah, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Jadi hanya Tritunggal saja di situ. Begitu ya, Pak Condros. Jadi biarpun alam punya macam-macam sifat, banyak sifatnya, tapi semua sifat yang ada pada Allah itu dilaksanakannya melalui firman-Nya di dalam rohnya. Sifat apa saja? Itu dijalankannya, dilaksanakannya melalui firman-Nya dan di dalam rohnya. Begitu ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Condros. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.